Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Guntur Maulana Zamroni pada mata kuliah Keamanan Komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai akses kontrol. Nah, apa itu akses kontrol? Akses kontrol, nah ini sedikit ilustrasi ya terkait akses kontrol. Semisal kita mengunjungi website portal UAD. Ya, di website itu nanti akan ada tampilan login seperti ini, lebih kurang seperti ini ya. Kemudian misalkan kalian sebagai mahasiswa login dengan user ID dan password kalian. Maka nanti kalian akan diarahkan ke sebuah dashboard. Ya, main menu utama. Begitu pula semisal saya melakukan login menggunakan akun dosen. Setelah login nanti saya juga akan diarahkan ke tampilan dashboard menu utama, main menu dari portal UAD. Ya. Akan tetapi nanti fitur-fitur yang dapat kita gunakan antara saya dengan kalian itu nanti akan berbeda. Semisal nanti kalian dapat, contohnya ya, kalian dapat melakukan KRS, semisal pas minggu-minggu pengisian KRS. Nah, itu nanti pada portal dosen tidak akan tampak menu seperti itu. Berbeda. Itu kenapa berbeda? Karena ada hak akses yang mengatur. Jadi semisal ID A nanti akan masuk ke hak akses sebagai mahasiswa misalkan. Nanti semisal user ID B, dia akan masuk dengan hak akses sebagai dosen. Ini contohnya ya. Sedikit ilustrasi mengenai hak akses. Jadi hak akses itu nanti yang mengatur apakah ID tersebut masuk sebagai admin, ataukah dosen, ataukah mahasiswa. Semisal nanti ada user C, dia login, apakah user C itu merupakan ID untuk admin, dosen, atau mahasiswa. Dan seterusnya. Itu semua diatur pada hak akses. Nah, beberapa definisi mengenai hak akses. Yang pertama, dapat kita lihat akses kontrol atau hak akses tadi ya, itu adalah kumpulan dari metode dan komponen. Jadi isinya kumpulan dari metode-metode dan komponen-komponen yang digunakan untuk melindungi aset informasi. Jadi tujuan dari akses kontrol itu untuk melindungi aset informasi. Apa saja contoh dari aset informasi ini? Aset informasi itu dapat berupa contohnya ya, data-data dosen, data-data mahasiswa, kemudian nilai mahasiswa. Itu adalah contoh-contoh dari informasi. Kemudian melindungi dari siapa? Melindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengaksesnya. Ya. Jadi akses kontrol itu berusaha untuk memastikan bahwa sebuah informasi itu hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memang berhak untuk mengaksesnya. Itu definisi pertama. Kemudian definisi kedua, akses kontrol adalah suatu proses di mana subjek atau user itu diberikan hak akses untuk mengakses objek dalam artian sistem atau informasi. Jadi di sini akses kontrol itu memastikan bahwa subjek atau user yang memang berwenang itu tuh mempunyai hak akses untuk mengakses objek yang memang subjek atau user tersebut berhak untuk mengakses. Jadi kayak di sini memberikan atau mengatur mengenai hak akses subjek terhadap user. Definisi yang ketiga, akses kontrol adalah suatu proses hubungan antara subjek dengan objek yang terdiri dari beberapa tahapan mekanisme keamanan. Jadi terkait mekanisme keamanan. Sehingga dari tiga ini dapat kita simpulkan ya bahwa akses kontrol itu bertujuan untuk melindungi aset-aset informasi
Kemudian akses kontrol itu memastikan bahwa subjek yang mengakses sebuah objek itu betul-betul subjek yang memiliki hak untuk mengaksesnya. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah subjek tersebut memiliki hak akses atau tidak? Itu ada pada tahapan mekanisme keamanan. Kita lanjutkan. Ini ada persiapan dan perencanaan akses kontrol. Nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui ya sebelum kita melakukan setting akses kontrol. Yang pertama adalah bagaimana caranya membedakan informasi yang rahasia atau tidak. Bagaimana caranya membedakan bahwa informasi tersebut berhak diakses oleh user A atau tidak. Nah, ini perlu dipastikan sebelum kita memulai menyeting akses kontrol. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah metode apa yang akan digunakan untuk melakukan autentikasi, untuk mengidentifikasi user yang meminta akses ke informasi tersebut. Metode keamanannya. Kemudian yang berikutnya, apa cara terbaik untuk memastikan bahwa memang user yang berhak yang akan mengakses informasi yang rahasia. Ini juga mengenai metode. Ini beberapa hal terkait persiapan dan perencanaan sebelum mulai mengatur akses kontrol. Berikutnya, autentifikasi versus akses kontrol. Nah, apa ini bedanya? Dapat kita lihat, autentikasi ini memastikan keabsahan user. Jadi autentifikasi memastikan bahwa user yang mengakses itu betul-betul user yang absah ya, yang benar, yang memang memiliki hak untuk mengakses. Itu autentikasi. Sedangkan akses kontrol dia lebih kepada mengatur wewenang. Jadi misalkan ada user A, dia lolos autentikasi. Kemudian sama sistem akan dicek, user A ini tuh wewenangnya apa saja. Nah, itu ada di akses kontrol. Contohnya ini ya, pada diagram sebelah kanan dapat kita lihat. Kita mulai dari start, ini flowchart-nya. Kemudian akan dilakukan identifikasi dan autentifikasi dari sebuah akun. Akun itu akan dicek. Semisal akunnya itu tidak valid, dalam artian bisa jadi username atau passwordnya itu salah, maka akan kembali ke menu utama. Apabila lolos dari tahap identifikasi dan autentifikasi, dalam artian ID tersebut dinyatakan valid, maka akan masuk ke proses akses kontrol. Jadi semisal di sini user A, dia valid, dicek haknya itu apa saja. User A ini haknya apa saja. Setelah itu baru lanjut ke list-list objek yang dapat diakses oleh user A sesuai dengan haknya. Lebih kurang mekanisme alurnya seperti ini. Jadi kalian jangan bingung ya, autentifikasi itu apa, kemudian akses kontrol itu apa. Itu dua hal yang berbeda tetapi saling berkesinambungan. Ini juga ilustrasi hubungan antara subjek, objek, dan kebijakan atau protokolnya tadi ya. Subjek merupakan entitas yang aktif karena dia menginisiasi sebuah permintaan akses. Ini user, ketika dia melakukan akses, maka akan ada tadi yang namanya autentifikasi dan akses kontrol. Dicek. Akses kontrol mengizinkan hanya subjek yang memiliki otorisasi atau memiliki hak wewenang yang dapat mengakses objek yang dia berhak untuk akses. Nah, di kebijakan ini nanti biasanya ada yang namanya akses control list.
Semisal dia lolos memiliki wewenang, semisal sebuah user ini atau subjek memiliki wewenang, maka dia nanti akan dapat mengakses objek yang ingin dia akses sesuai dengan wewenangnya. Di sini objek, bagian pasif dari akses, sesuatu yang ingin diakses oleh subjek. Ini objek. Bisa dimengerti ya? Ini list privilege. List privilege merupakan filosofi di mana sebuah objek hanya diberikan hak akses sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keperluannya. Ya. List privilege ini digunakan untuk menghindari authorization creep, yaitu sebuah kondisi di mana subjek memiliki hak akses lebih dari apa yang sebenarnya dia butuhkan. Ini list privilege, ini perlu diperhatikan. Sebagai contoh, di sini ada akun mahasiswa, dia hanya akan memiliki akses untuk melihat nilai dan memasukkan KRS. Ini list privilege, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dosen, akun dosen dapat memasukkan nilai, melihat mata kuliah, dan melihat daftar mahasiswa. Sekali lagi, sesuai dengan keperluannya. Sedangkan Biskom memiliki tanggung jawab untuk menjaga semua operasi yang melibatkan database dapat berjalan dengan lancar. Jadi Biskom ini yang memiliki wewenang paling banyak di antara akun-akun yang lain. Itu maksud dari list privilege. Memberikan wewenang kepada sebuah akun sesuai dengan keperluannya. Untuk menghindari authorization creep, di mana terjadi sebuah kondisi, subjek itu memiliki hak akses lebih dari apa yang dia butuhkan. Selanjutnya, ini kontrol, kita skip dulu. Nah, kita masuk ke akses kontrol. Apa itu akses kontrol? Tadi sudah ya. Nah, sekarang ini ada jenis-jenisnya. ACM atau akses kontrol model ini ya. Yang dipilih harus sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi ini jenis-jenis ACM atau akses kontrol model, ada beberapa jenis. Ada yang namanya DAC. Ada MAC, Mandatory Access Control, Role Based Access Control, dan Lattice Based Access Control. Ini beberapa ya, sebetulnya masih ada lagi, hanya saya masukkan 4. Nah, dari sini yang cukup populer digunakan itu yang ini. Mungkin bukan cukup populer digunakan ya, cukup populer untuk dipelajari pada awal-awal. 3 ini. DAC, MAC, dan RBAC, Role Based Access Control. Apa itu DAC? DAC merupakan akses kontrol, jenis akses kontrol yang paling longgar. Kemudian DAC atau Discretionary Access Control memungkinkan pemilik objek untuk mengendalikan hak akses dari subjek lain yang akan mengendalikan objek yang dimiliki. Wah, ini cukup membingungin ya penjelasannya. Maksudnya, semisal sudah si user A ini dia memiliki objek, dia membuat file ya katakanlah, dia membuat file gitu kan. Nah, user A ini tuh dapat memodifikasi atau mengatur settingan pada file yang dia buat. Dia dapat mengatur. Misal di sini ada user B. User A ini dapat mengatur apakah user B ini dia hanya dapat read ataukah user B juga dapat melakukan write. Ini yang mengatur adalah user A sebagai pemilik file ini. Ya, ini maksud dari penjelasan kedua ini. Jadi user A sekali lagi dia mengatur file yang dia buat ini. Apa yang diatur? Hak akses user-user lain. Contohnya di sini apakah user B itu dia dapat melakukan read, write, execute. Ya. Bisa dimengerti ya. Kemudian DAC digunakan pada Unix dan Windows.
DAC termasuk Identity Based Access Control. Ini terkait DAC. Sedikit ilustrasi mengenai DAC. Ini contoh-contohnya ya, dapat kalian lihat pada komputer kalian masing-masing. Ada pada atribut security. Semisal di sini authenticated user, ini dalam artian user yang membuat file. Apa saja wewenangnya. Kemudian untuk administrator, apa saja wewenangnya. Untuk user, apa saja wewenangnya. Nah, ini dapat diatur, disesuaikan sesuai dengan user ini. Nah, user ini tergantung dari kondisi itu ya, sistem atau akun atau komputer katakanlah. Ini berbeda-beda. Kemudian beberapa kelebihan DAC. DAC itu fleksibel, memiliki fleksibilitas yang tinggi, kemudian sangat mudah untuk diimplementasikan. Betul ya, fleksibel dan mudah untuk diimplementasikan. Kemudian untuk kelemahannya, DAC ini sangat bergantung kepada keputusan user untuk mengatur tingkat atau level keamanannya. Kemudian yang kelemahan kedua, DAC tidak dapat membedakan antara user manusia dengan user program komputer. Ini kelemahan DAC yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke MAC, Mandatory Access Control. MAC merupakan akses kontrol yang paling ketat dan terstruktur, sehingga cukup populer untuk digunakan. Kemudian MAC memberikan sebuah label keamanan klasifikasi terhadap semua objek dan subjek. Jadi semua objek, data-data, informasi, file-file, dan subjek, user, itu nanti akan diklasifikasi, akan diberi label. Ini contohnya ya. Lingkungan hierarkis. Nah ini contoh-contohnya. Contoh penerapan MAC pada militer. Jadi pada militer, ini contohnya memiliki beberapa klasifikasi ya. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling atas. Mulai dari top secret paling atas. Untuk subjek user Tamara, dia akan diklasifikasikan sebagai top secret. Jadi user diklasifikasikan. Begitu juga objek. Personal files ini juga diklasifikasikan masuk dalam top secret. Begitu seterusnya sampai tingkat security level atau klasifikasi yang terbawah, unclassified. Di sini contohnya ada subjek atau user Ulale. Ini diklasifikasikan sebagai unclassified. Kemudian telepon list, daftar nomor telepon, ini juga diklasifikasikan unclassified. Jadi pada MAC, subjek dan objek itu akan diklasifikasikan. Ini contoh untuk hybrid. Ini yang tadi ya, militer ya, komersil. Nah, sekarang kelebihan MAC, dia memiliki tingkat keamanan tertinggi, kemudian sesuai diterapkan pada bidang yang memerlukan tingkat keamanan informasi yang tinggi. Jadi pada bidang-bidang yang memiliki data yang sangat rahasia, maka dapat menggunakan MAC. Tentunya MAC juga memiliki kelemahan. Dia kaku, cukup sulit digunakan, kemudian ribet dalam artian kita harus mengatur setiap subjek dan objek pada sistem tersebut. Satu persatu harus diatur. Mana yang dapat diakses, mana yang tidak dapat diakses. Kemudian hanya dapat diterapkan pada beberapa area. Betul, diterapkan pada beberapa area yang memiliki data yang sensitif. Ini MAC. Berikutnya,
Role Based Access Control, RBAC. RBAC ini apa? Ini adalah teknik yang diterapkan berdasarkan pada peranan dan tugas masing-masing subjek. Jadi diterapkan berdasarkan peranan, role ya tadi, peranan itu role, dan tugas dari masing-masing subjek, dari masing-masing akun, dari masing-masing user. Nah, RBAC ini atau Role Based Access Control menyerupai DAC, Discretionary Access Control. Contohnya apa? Contohnya yang terdekat dengan kita ya, portal itu. Jadi perbedaan hak akses untuk akun support admin, kemudian admin, staff, mahasiswa, dosen. Itu contoh terdekat dari implementasi RBAC. RBAC ini cocok diterapkan pada organisasi yang besar. Juga dikenal sebagai Non-Discretionary Access Control atau non-DAC. Jadi ada yang mengistilahkan RBAC, ada juga yang menggunakan istilah non-DAC. Jadi intinya pada RBAC atau non-DAC ini, subjek itu akan dibagi berdasarkan peranan dan tugas. Paham ya? RBAC. Nah, contohnya seperti apa? Ini ada contohnya. Semisal dia subjeknya itu sales atau akun sales, maka hanya dapat mengakses customer database. Semisal dia adalah akun finance atau keuangan, maka dapat mengakses payroll. Akun engineering atau programmer, dia hanya dapat mengakses code base. Tidak bisa akun ini mengakses data customer ataupun payroll, laporan keuangan, tidak bisa. Mengakses sebuah objek menurut role akun tersebut, role subjek tersebut. Ini RBAC atau non-DAC. Nah, ini contoh lainnya. Nanti dapat kalian lihat ya. Ini pada Facebook. Nah, ini yang berikutnya. Kita masuk ke Lattice Based Access Control, LBAC. Apa itu LBAC? Ini merupakan pengembangan dari Role Based Access Control atau non-DAC. Teknik access control ini diterapkan berdasarkan batasan-batasan akses. Batasan terhadap apa? Terhadap sensitivitas dari sebuah objek. Nah, pada LBAC ini atau Lattice Based Access Control akan digunakan batas atas dan batas bawah untuk menentukan tingkatan akses setiap objek dan subjek. Ini LBAC. Contohnya seperti ini. Semisal ini ada tingkat security apa ini? Top secret, kemudian secret, confidential, dan public. Di sini juga sama, top secret, secret, confidential, dan public. Tetapi hak aksesnya berbeda. Ini akses, ini no akses. Ini katakanlah ada user A ya, ini dan B. Ini user B. User A ini dia hanya dapat mengakses confidential dan public. Yang B dapat mengakses mulai dari secret dan public. Nah, yang digunakan batasannya itu adalah batasan atas dan bawah. Batasan atas dan batasan bawah. Jadi tidak perlu mendefinisikan, oh user A ini dapat mengakses confidential, misalkan ini ya, yang B. Kita contoh yang B saja. Misal ada yang B. Kita tidak perlu menjelaskan yang B itu dapat mengakses secret, confidential, dan public. Tidak perlu. Karena kan di sini dijelaskan menggunakan batas atas dan batas bawah. Jadi cukup dijelaskan B ini dia dapat mengakses secret sebagai batas atas dan public sebagai batas bawah. Yang C ini sudah ada di dalamnya ini, di antara S dan B.
Ilustrasinya seperti itu. Ini untuk LBAC. Kemudian administrasi access control, ini saya skip dulu. Saya ingin masuk ke nah ini model. Jadi dari beberapa model di depan tadi ya, itu apa namanya? Diadaptasikan menjadi beberapa model yang lebih spesifik. Jadi dari yang RBAC, DAC, MAC itu tadi diadaptasi ke dalam beberapa model. Dalam beberapa model akses kontrol. Ya. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan apa ya? Semisal mungkin pada pengembangan perangkat lunak. Karena ada beberapa metode ya, ada yang namanya tradisional, ada yang namanya agile ya, agile dan seterusnya. Nah, nanti kan dari tradisional ini masih ada beberapa model penerapannya. Begitu juga untuk metodologi agile. Nah, di sini lebih kurang seperti itu. Jadi dari DAC, MAC, kemudian LPAC atau RPAC itu diadaptasi ke dalam beberapa model. Di sini saya ambil beberapa contoh. Dapat kalian lihat ada state machine model, Bella Padula model, BIBA model, Clark Bison, dan non-interference. Ya, ini sebetulnya hanya tambahan saja sih, cuma saya ingin kalian tahu gitu. Yang pertama, state machine model sering dipakai untuk real life entities, real life condition. Ketika kondisi yang spesifik dan transisinya ada dan mudah untuk dimengerti. Adanya sebuah transisi yang mengizinkan untuk merubah sebuah objek yang close menjadi open. Ini state machine model. Ini paling sederhana. Contohnya apa? Sebentar, langsung bela apa tuh. Nah, contohnya ini ya. Misal pada pintu keamanan. Ya, pintu. Untuk masuk pintu, kita harus punya, katakanlah, kartu RFID. Jadi yang pertama ini user. Dia ingin membuka pintu, maka dia akan melakukan scan kartu. Di-scan, kemudian dicek kondisinya. Semisal kondisinya tidak memenuhi, maksudnya dicek kondisinya. Semisal kondisinya itu user itu sudah masuk ya, sudah lewat gitu, maka pintu akan tertutup. Tapi semisal user itu dia masih ada di lorong jalan, dalam artian belum masuk, maka pintunya akan tetap terbuka. Jadi semisal katakanlah ada pintu, ini pintu gerbang gitu ya. Ini kalau usernya masih ada di sini, maka pintunya ini tidak akan menutup. Tapi kalau usernya sudah lewat, barulah dia tutup. Jadi dicek kondisinya. Kondisinya pun jelas, spesifik dan mudah dimengerti. Jadi kalau di lorong itu sudah nggak ada user, sudah nggak ada orang, maka akan tertutup. Tapi kalau di lorong masih ada user, dalam artian user itu belum lewat, maka akan tetap terbuka. Kondisinya jelas dan mudah dimengerti. Kita lanjutkan. Semisal tadi pintu sudah dibuka, user masuk, kemudian pintunya menutup kembali, sistem akan lanjut memeriksa apakah sudah terkunci atau belum. Ini contoh-contoh. Jadi pada state machine model, kondisinya itu spesifik, jelas, dan mudah dimengerti. Ini untuk Bella Padula. Ini merupakan perkembangan dari state machine model yang sebelumnya.
di sini nanti akan dibuat daftar kontrol akses dan label keamanan untuk mengimplementasikan keamanan objek. Jadi akan dibuat daftar kontrol akses dan label keamanan. Nah, nanti pada pembuatan daftar itu umumnya akan menggunakan dua properti dasar untuk mengevaluasi permintaan hak akses. Ada yang namanya Simple Security Rule dan Star Property. Simple Security Rule ini juga umum atau dikenal dengan No Read Up. Yang Star Property, No Write Down. Ya, apa deskripsinya? Kalau pada No Read Up, subjek yang diberikan izin tidak dapat mengakses atau read ya, tidak dapat membaca objek yang ada pada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi no read up, tidak dapat membaca atasnya. Jelas ya dari sini, no read up, tidak dapat membaca atasnya. Sedangkan star property atau no write down, dari namanya saja kalian sudah bisa menerka pasti ya, no write down, tidak dapat menulis sebuah objek pada tingkat keamanan yang lebih rendah atau di bawahnya. No read up tidak dapat membaca objek yang di atasnya. No write down tidak dapat menulis objek yang ada pada tingkat keamanan di bawahnya. Ini Bell LaPadula. Contohnya seperti ini. Kemudian BIBA. Nah, ini BIBA apa? BIBA model itu di sini dibuat untuk mengatasi masalah integritas data yang tidak ada pada Bell LaPadula. Jadi karena pada Bell LaPadula itu dirasa, oh ini tidak ada ini tahapan untuk mengatasi integritas data, kemudian oleh orang-orang itu dikembangkan model baru, BIBA model, untuk mengatasi permasalahan integritas data yang tidak ada pada Bell LaPadula model. Nah, BIBA model ini state machine model yang mendefinisikan kondisi dan transisi yang berfokus pada integritas data, bukan pada kerahasiaan. Ya, dia fokusnya pada integritas. BIBA model ini populer digunakan dalam dunia bisnis karena fokus utamanya adalah untuk menjamin bahwa subjek yang tidak memiliki otoritas tidak dapat melakukan perubahan terhadap objek. Jadi sekali lagi mengacu kepada integritas data. Nah, properti pada BIBA model. Ini kalian perhatikan, ini mirip-mirip dengan properti pada Bell LaPadula. Perhatikan ya, pada Bell LaPadula propertinya adalah no read up dan no write down. Pada BIBA ini kebalikannya, no read down, no write up. Jadi kebalikan ya. No read down itu apa? Tidak dapat membaca sebuah objek yang ada pada tingkat integritas rendah. Jadi integritas ya di sini bukan keamanan. Sedangkan no write up tidak dapat mengakses atau melakukan write sebuah objek pada tingkat integritas yang tinggi. Jangan tertukar-tukar ya antara Bell LaPadula dengan BIBA. Ini contohnya, kebalikan antara Bell LaPadula dengan BIBA. Nah, berikutnya ada ya Clark-Wilson model. Ini sama-sama mengatasi masalah integritas data. Jadi mirip seperti BIBA ya, tetapi pendekatan yang digunakan itu berbeda. Di sini Clark-Wilson model tidak melakukan pemberian akses suatu subjek terhadap objek, melainkan melakukan blokir semua akses terhadap sejumlah kecil program akses yang dikontrol secara ketat. Jadi bukannya melakukan pengaturan akses, di sini malah memblokir semua akses. Itu beda antara BIBA dengan Clark-Wilson. Nah, nanti pada Clark-Wilson ada beberapa istilah. Ini saya kenalkan saja ya.
Ada CDI, constraint, kemudian UDI itu unconstrained data item, IVP, integrity verification procedure, dan ada transformation procedure. Ini pada Clark Wilson. Kemudian yang terakhir, model NOR interference ini sering digunakan sebagai pelengkap bagi model-model lainnya. Tujuannya apa? Tujuan dari model ini, NOR interference ini untuk menjamin bahwa perubahan pada suatu tingkat keamanan itu tidak akan mengorbankan level tingkat keamanan lainnya. Dan objek-objek dalam tingkat keamanan tersebut tidak akan mengalami perubahan. Ya, ini merupakan pelengkap. Model ini, non-interference ini, dapat memelihara integritas sekaligus kerahasiaan data. Ya. Ini sebagai tambahan. Nah, kita masuk ke ringkasan ya. Jadi tadi ada beberapa model yang umum digunakan. Sempat saya singgung ada DAC, MAC, dan RBAC. Apa itu DAC? DAC itu adalah sebuah model atau jenis dari access control di mana pemilik objek, user atau subjek itu memutuskan bagaimana objek tersebut dapat diakses atau di-share ke user lainnya. Contohnya, semisal A membuat file Word, A akan mengatur apakah B dan C dapat melakukan read, edit, execute, atau hanya read saja. Yang mengatur pemilik file, pembuat objeknya. Ini DAC. Kemudian MAC, pemilik objek atau subjek ya. Contohnya di sini adalah pemilik objek atau subjek itu merupakan organisasi. Jadi pemilik objek itu adalah organisasi. Seperti rumah sakit, instansi, kantor pemerintahan, dan lain-lain. Dan organisasi ini, pemilik objek ini, dia yang akan mengatur bagaimana tingkat sensitivitas objek berikut subjek yang dapat mengaksesnya. Jadi objek dan subjeknya akan diatur. Contohnya, semisal ada A membuat rekam data pasien. Ini pada rumah sakit ya. Jadi ada A, admin A ini membuat rekam data pasien. Tetapi yang mengatur hak akses rekam data tersebut itu bukan A. Yang mengatur hak akses itu bukan A sebagai pembuat. Bukan A. Melainkan adalah rumah sakitnya. Pemilik objek. Pemilik data rekam pasien. Bukan A sebagai pembuat file. Paham ya? Ini pada MAC, Mandatory Access Control. Kemudian RBAC, Role Based Access Control. User akan dikelompokkan berdasarkan role. Berdasarkan role itu apa ya? Ya role ya, berdasarkan role-nya mereka. Kalau di Dota kan ada role carry, support, offlane gitu ya. Nah kalau di sini, katakanlah di perguruan tinggi, role-nya ada admin, dosen, mahasiswa, super admin, dan seterusnya. Nah, di mana masing-masing role ini akan memiliki wewenang yang berbeda-beda. Jadi RBAC, Role Based Access Control, di mana user akan dikelompokkan berdasarkan role-nya atau peranannya. Contoh ada A, akunnya dikelompokkan atau dikelompokkan sebagai akun mahasiswa ya, B dosen, C admin. Nah nanti ABC ini, 3 orang ini akan memiliki wewenang yang berbeda-beda sesuai dengan role atau peranan mereka masing-masing. Itu RBAC. Ya.
Jadi kalian sekarang udah bisa membedakan DAC itu seperti apa, MAC itu seperti apa, RBAC itu seperti apa. Bisa dimengerti ya? Baik, sampai sini kuliah kita pada pertemuan kali ini. Semisal ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya melalui WA Group yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.